Halo Kak San. Hai Kak Nik, hai Kak Ken, apa kabar? Ya, gimana? Gimana kabarnya seminggu ini? Alhamdulillah baik. Baik. Gimana? Ini gue mau nanya, menarik sih tentang Monkey Minds. Kayak tadi Kak Herdian kan bilang ya, like Monkey Minds kan tidak boleh dia harus diterima. Apakah dia harus dikasih kendaraan? Misalnya ya, kayak kan kita tuh hidup harus buat hari ini dan jadi buat diri betul. Ya, ini gue cuma mau nanya apa yang seharusnya bisa kita kerjakan kalau nanti kebanyakan di samping orang itu masih belum tahu meditasi, belum tahu belum tahu bagaimana cari tunggangan monkey mind tersebut. Oh, intrusive thoughts lah kayak gitu, gitu. Percaya nggak kalau kita akan dikumpulkan di energi yang sama? Ya, entah energi saat ini, entah energi masa lalu, entah frekuensi saat ini, entah frekuensi masa lalu. Kadang-kadang kita belum pernah, kita mungkin beberapa hal itu terdengar asing di telinga kita. Benar-benar asing, bahkan dengar aja belum gitu, apalagi paham, apalagi pernah masuk ke ranah situ. Tapi ketika kita punya energi, punya niat untuk ke arah situ, ke arah yang gimana sih hidup gue biar bisa berubah, yakinlah pasti kita akan dipertemukan, entah sengaja atau enggak, entah direncanakan atau enggak, pasti kita akan ketemu dengan cara apapun itu. Entah kita diketemukan dengan seseorang, dengan kita diketemukan mendengar sesuatu, membaca sesuatu. Dari situ mulai berangkat nih, bangkit, ya kan? Sebelum berjalan kan kita harus bangkit kan? Bangkit, merangkak, jalan pelan, jalan cepet nanti lari. Lah, pas lari ini kita juga lebih ngerti kapan berhenti, kapan jalan lagi, kapan istirahat, kan gitu. Makanya ketika orang itu punya niat yang benar-benar datang dari di dalam dirinya sendiri, kemudahan itu akan didapatkan. Jadi kita tidak memaksa orang untuk bertanya ke kita, enggak. Makanya ketika orang nggak nanya, ya udah kita nggak usah menjelaskan apa-apa sebenarnya, gitu. Karena percuma kita menjelaskan kalau itu nggak berangkat dari dirinya sendiri. Yang kita utamakan itu yang berangkat dari dirinya sendiri itu kan. Bukan berarti kita memilah-milah, tapi kita men-treatment orang itu kan dengan cara yang berbeda. Kalau dia punya niat seperti itu kan berangkat dari dirinya sendiri nih, mau bangkit nih gitu, jiwanya itu mau bangkit. Ya kira-kira seperti itu. Nggak bisa kita tiba-tiba gue ngomong sama Til misalnya, Til lo harus begini-begini. belum bisa misalnya. Atau gue ngomong sama Nik lo harus begini-begini, nggak bisa. Gitu. Karena ya orang itu berangkat dari dirinya sendiri. Itu makanya kalau kendaraan apa ini ya dirinya sendiri yang lebih tahu. Sebenarnya dia harus berangkat dari mana, memulai dari mana, pakai kendaraan apa, pakai baju apa, dia yang lebih ngerti. Karena nggak bisa gue paksain dong, nggak misalnya gue suruh begini-begini, emang lo mau? Terus kalau lo mau, lo ngerti itu artinya apaan, fungsinya apa, kan nggak. Yang tahu fungsi ini kan dirinya sendiri gitu. Misalnya gue ini kok kebanyakan ngomong ya direm gitu misalnya ya. Dengan cara apa ya? Mungkin puasa bisu, atau puasa muti, puasa Senin Kamis gitu, puasa Daud, ya semua itu kan kita yang memahami. Makanya perlunya referensi, pengetahuan, baca buku, sering dengerin. Tapi itu keinginan, misalnya orang banyak pengen seneng-seneng, dia akan sering dengerin musik DJ terus setiap hari, bener nggak? Karena arahnya kesenang-senang itu tadi. Tapi kalau orang butuh, jiwa gue kosong nih, kok gue kenapa hampa hidup gue, dia akan mencari referensi itu, otomatis. Selama egonya itu masih bermain, dia akan mengabaikan itu. Alah, dunia ini sementara, gue senang-senang dulu itu. Lebih ke situ. Wow, masih kayak dia. Tapi gue pengen appreciate Kanik ya. Kanik bagus banget karena lu mengatasi hasil down gitu, keren. Maksudnya aku yang tadi. Iya, tapi jujur ya, gue agak kaget nih, serius. Karena gue kenal lu tuh belum separah itu. Maksudnya ya kan
belum Masih ada seintens itu. transferan dari keluarga. Belum seintens itu gitu loh. Ya karena lu tahu gue nggak sih? Emang gue pernah curhat kesusahan sama lu? Enggak kan? Enggak, maksudnya fase-fase yang lu bener-bener intens sampai jualan itu tadi lo. Iya itu bener-bener itu. Gue dan si Putra pun juga nggak tahu, asal lo tahu. Kalau kesusahan gue atau gue punya bisnis yang mungkin di mata orang itu nggak bener, gue nggak akan cerita. Gue kan dari dulu kayak gitu. Gue nggak pernah cerita. Itu karena setelah itu biar gue yang menanggung. Setelah gue atau sebenarnya pas sama gue itu udah lo lakuin? Udah. Loh, pas sama gue tuh juga udah. Iya, Lu udah jualan minuman itu? Lah lu pikir gue hidup dari mana, bro? Lu lihat emang gue kerja setiap hari kan enggak kan? Iya. Tapi kan bisnis gue itu di mata lu tuh pasti lu akan nasihatin gue. Lu ngapain sih jalanin kayak gini? Tapi kan itulah yang gue bisa gue jalanin gitu loh. Gue lepas dari lu itu sama Putra itu gue fase hidup gue tuh berantakan semua, asal lu tahu. Bener-bener kayak udah mau mati apa segala macem. Gue udah gue rasain gitu. Oke. Ayolah pernah ditraktir makan nggak mas? Itu mah udah nggak kehitung. Kalau traktir makan kita tuh nggak pernah hitung-hitungan. Traktir mah nggak pernah hitung-hitungan. Siapa yang ada duit? Nick tuh tahu kalau gue punya duit karena dompet gue tuh gue tinggal di kamar gitu. Iya. Jarang banget gue bawa, gue taruh di bawah kasur. Jadi kan dulu kita nggak pakai ATM ya, jadinya ada duit cash gitu. Iya. Jadi kalau dompetnya tebel tuh duitnya lagi banyak, itu ketahuan karena ada yang ganjel-ganjel gitu di kasur gitu. Kan gue keletak-letakin aja. Kita tuh nggak pernah kok kita bertiga ya, kita tuh nggak pernah nyimpen sesuatu yang karena privasi tuh hampir nggak ada kali ya. Itu. Iya, nggak ada privasi. Nggak ada privasi itu. Ya udah gitu. Ketahuan Dia semua. tahu. Dia tahu gue punya duit, lu punya duit kan? Lu punya duit banyak kan? Warna-warna gitu. apa ya Dia kan? tahu. Dia tahu loh gue punya duit, sialan di dalam hati gue. Ya udah gue traktir gitu. Makan ya makan aja gitu. Kalau misalnya ya gitu. Jadi gue udah ngalamin itu. Ya gue pelan-pelan sih. Dulu cerita gue fase kerja. Jadi gue kemarin tuh sempet cerita ke Bang Herdi ya, Kak San ya. Gue mendapatkan sesuatu tuh kenapa selalu berusaha gitu loh. Kenapa nggak pernah kayak orang yang ada keberuntungan atau nggak mereka tuh ngedapetin ini tuh hitungan bulan. Gue tuh yang kayak lama banget sampai gue titik darah penghabisan gitu loh. Jadi ya akhirnya gue berpikir ya udahlah gitu kan. Jadi makanya sekarang tuh gue nggak mau berpikir seperti itu. Dulu gue ngeluh setiap misalnya gue sama lo nih kita pengen beli motor deh gitu kan. Iya nih gue nggak ada motor, ya sama gini-gini. Gue kerja ini kerja itu sampai 2 tempat atau 3 tempat gitu. Sedangkan lo tuh yang kayak 2 bulan kemudian lo bisa dapat motor gitu loh. Gue tuh yang kayak anjrit, dia kok beruntung banget, dia kok hoki banget kayak gitu loh. Jadi gue tuh selalu kayak berusaha gitu dari dulu tuh. Tapi gue berusaha menyimpan itu di depan teman-teman gue gitu loh. Gue happy aja gitu kan. Karena gue cerita ke temen gue juga nggak akan paham gitu apa yang gue jalanin. Gue dulu kayak gitu. Jadi ya udahlah. Maksud gue tuh. Tapi gue ngomong sama nih kemarin, sesuatu yang didapatkan dengan kerja yang menurut kita berat itu tadi, itu akan lama, long life. Tapi kalau yang kita dapatkan mudah instan itu juga akan cepat lepas. Wesel dalam hal apapun itu. Iya. Belum gue kerja dulu. Aduh, gue udah cerita kan panjang lebar, nggak usah gue ceritain lagi fase gue kerja kantoran gitu. Udah nggak usah gue ceritain lagi. Kalau kalian bener-bener yang kayak, kok gue nggak pernah bahagia ya gitu. Kok gue nggak pernah beruntung. Kok gue nggak pernah hoki kayak gitu loh. Apa kurangnya gue? Gue mempertanyakan diri gue kayak gitu. Jadi gue kerja aja jalan kaki 45 menit ya kan, bolak-balik. Jadi ke depan, jadi dari tempat tinggal gue ke depan itu harus jalan kaki karena nggak ada angkot yang masuk ke situ. Di zaman itu belum ada Gojek kan, dan gue harus jalan kaki 40 menit ke depan. Terus pulang jam 10 malam sampai gue di notice orang, sampai gue dijamret kayak gitu-gitu. Iya, gue ngejalanin hal-hal kayak gitu sampai ke rumah tuh barang-barang gue kosannya 300.000 papan. Habis gue balik ke kosan, koper gue hilang. Gue cuma pakai apa yang gue pakai doang. Handphone nggak ada, dompet nggak ada. Lu bayangin hidup seperti itu, gitu. Dibilang gembel juga bukan ya kan? Dibilang juga nggak ada kerjaan tapi ada kerjaan. Gue nyampe kosan nih, isi kosan gue hilang semua, gitu. Terus gue habis dijamret lagi. Handphone gue, tas gue cuma pakai apa yang gue pakai nih, gitu loh, kayak baju. Terus gue mau ngapain? Bengong. Gue duduk aja bengong, nggak makan. Gue diem aja di situ, barang-barang gue hilang, gitu kan. Besok gue kerja, jalan kaki lagi.
Terus air mata keluar nggak pas jalan kaki? Udah nggak bisa. Kenapa? Udah saking perihnya, ngerti nggak? Udah di titik yang bener-bener gue mau nangis tapi air mata nggak keluar gitu. Puyeng gue. Bukan beratnya kerjanya hasil menurutku, tapi lebih ke niat sama keberkahannya. Iya, iya bener Bang. Itu juga. Cuman segala sesuatu yang kita dapat dengan instan itu juga akan lebih cepat juga lepasnya. Itu makanya jangan buru-buru tuh karena itu tuh kalau mau ditarik lagi tuh ke kesadaran lagi itu, kesadaran lagi antara siap nggak siap itu tadi. Kita siap nggak menerima pekerjaan seperti ini? Kita siap nggak dengan godaan yang seperti ini? Kan lebih kalau ditarik lebih ke situ lagi gitu. Iya. Gimana San? Pendapat Anda San? Ternyata namanya Susan. Oh ketahuan deh gara-gara ada nama gue. Iya nama gue Susan. Itu dari dulu belakang yang kayak gitu Kanit dan Teh Herdian. Ya dulu sering live sih. Jadi gue lepas dari semuanya sampai lu bisa kayak yang gue salut ini ya baru sini gue punya mindset driving yang begitu sangat tinggi sekali. Tapi gue mau nanya sama lu nih, pernah gak lu punya rasa takut di saat lu lagi driving dan lu berubah hidup lu dari yang nol kamu sekarang jadi nih? Pernah gak lu punya rasa takut kayak what about tengah jalan gue gagal atau di tengah jalan gue ada yang nge-trigger gue? Tapi satu hal yang gue tahu pasti akan cut off orang-orang yang lu balikan. Atau dalam masalah finance lah, karena lu nggak punya siapa-siapa lagi gitu. Itu gimana nih? Maksudnya feelingnya lu, anxiety-nya lu, gugupnya lu tuh gimana? Gue di saat itu tuh gue cuma gue pernah bilang ya, gue ketika dapat kerjaan gue happy kan, gitu. Gue happy gue dapat kerjaan. Jadi ketika gue dalam posisi lagi nggak punya duit, lagi dalam posisi gue dijamret orang, di sisi gue nggak bisa makan, gue berpikir balik ketika gue dapat kerjaan itu. Gue begitu happy untuk memulai ini. Berarti gue happy menjalankan ini. Jadi gue nggak punya ketakutan gitu. Jadi makanya kenapa keberanian gue tetap kerja, gue tetap jalan kaki, gue tetap struggle gitu kan, menjalani yang nggak kepikiran untuk bunuh diri. Atau sampai sekarang jujur aja aku tuh paling anti ngutang sama temen, serius gitu loh. Aku nggak pernah punya utang sama orang gitu loh. Makanya aku berani ngomong di live streaming ini karena aku emang gak punya utang. Siapapun mau nagih mau apa, aku emang gak punya utang gitu sampai sekarang. Jadi ketika aku sukses untuk hari ini gitu loh. Jadi aku berpikir sesimpel itu. Oke, hari ini gue masih hidup dan gue masih kerja, gue belum dipecat gitu loh. Gue balikin mindset gue ketika gue dapat kerjaan tadi. Gue begitu happy dan semangat, gue jalan kaki berangkat kerja itu. Jadi gue harus struggle, harus kayak gue positive thinking terus gitu loh. Tapi gue nggak tahu, gue belum dapat ilmu kesadaran di saat itu sebenarnya. Cuman trigger gue itu cuman kerja itu aja, dengan kesibukan itu aja. Dengan lo masih ada jalan, lo masih ada aktivitas, berarti lo harus bergerak gitu loh. Even menikmati lo menikmati gitu loh. Tapi gue belum dapat ilmu sadarnya belum sebenarnya gitu loh. Cuman triggernya cuman gue bangun tidur dalam posisi lemes ya kan, dalam posisi nggak punya apa-apa, handphone nggak ada, duit nggak ada. Terus gue bangun ya kan, oh gue masih kerja nih, gue mandi gitu, gue nggak makan sampai di sana di tempat kerjaan gitu kan. Ya gue kayak ya kan kalau kerjaan kan ada, bisa ngutang atau ada kupon buat karyawan segala macam kan ada kayak gitu gue dulu kan. Nah gue itu makan sampai gue bener-bener tapi posisi sedihnya tuh ketika gue lagi jalan kaki itu gitu loh. Itu gue posisi benar-benar yang gue keinget nih, ini kenapa gue gini banget. Cuman nggak ada kepikiran untuk gue mau minta sama siapa, gue mau ini sama siapa. Ya enggak. Untuk mensukseskan diri sendiri ya udah diri sendiri ini yang bekerja gitu loh. Ketika lu menyesali perjalanan hidup lo, berarti lu menyesali awal mula lu menjalanin itu. Prinsip gue cuma itu gitu loh. Ketika lo susah dalam keadaan ini, ingat betapa lo udah memulai ini, berarti lo harus menuntaskan ini gitu loh. Kayak kerjaan, kayak hidup, lo udah hidup nih, lo udah memulai kehidupan, berarti lo harus menuntaskan kehidupan lo ini dengan cara apa? Mensukseskan dia. Dalam arti apa? Kesehatan, pekerjaan gitu. Jadi gue harus mensukseskan diri gue dalam arti kesehatan dan pekerjaan gue.
gue sependek itu berpikir. Gue nggak mikir bulan depan atau gue menyesali keadaan gue, enggak gitu. Gue nggak menyesali di saat itu karena mungkin ada bantuan dari kerjaan tadi. Jadi yang pada akhirnya gue tidak berpikir muluk-muluk untuk ngeluh. Nggak ada waktu untuk ngeluh. Orang gue besok udah jalan kaki nyampe rumah langsung tidur, kapan gue ngeluh? Jadi pas jalan kaki itu doang. Jalan kaki itu gue rilis badan gue itu ketika jalan kaki 40 menit itu rilis banget gue. Karena itu momen gue sendiri. Karena ketika gue kerja gue udah sibuk, nyampe rumah gue udah capek duluan. Pulang kerja jam 10 malam, jalan kaki 40 menit, udah hampir jam 12, gue udah langsung tepar. Nggak ada waktu rilis dan segala macem kan. Jadi jalan kaki tuh gue mikirin, gue sedih. Cuma ya tadi gue bilang gue nggak bisa keluar air mata lah. Gue kesel sendiri sampai jalan kaki 40 menit itu nggak berasa gara-gara gue berpikir itu gitu loh. Ya ada plusnya juga. Jadi saking gue banyak berpikir, ternyata udah nyampe aja. 40 menitnya nggak berasa aja gitu. Itu sih. Jadi nggak ada yang gue sesalin. Jadi nggak ada berpikir gue harus keluarga gue nggak sempurna kok. Keluarga gue nggak ada bantu gue, nggak ada tuh gue berpikir kayak gitu. Karena gue ya udah ini hidup gue sendiri yang gue ambil. Ini langkah gue gitu loh. Dan ini memang harus gue jalanin gitu. Ini kerjaan orang masih happy sama gue harus happy. Gue masih ketawa-ketawa gitu ketika gue kerja. Gue masih berasa punya duit. Justru kalau ditawarin orang gue masih ada nolak-nolaknya gitu. Tawarin, ini ada kue nih gitu. Misalnya temen gue yang cewek-cewek bawa kue-kuehan gitu, bawa brownies lah apalah. Ini lu mau? Enggak gitu, gak suka yang manis-manis. Gue tuh masih kayak gitu loh orangnya. Padahal perut gue tuh udah teriak gitu. Wow. Nah, cuman memang ternyata Allah ngirimin sahabat yang sampai sekarang gue masih berhubungan, yang waktu di kerjaan itu yang bener-bener paham. Mungkin dia udah ngerti ini ya, iya belajar nerima, iya. Cuma mungkin gue belum tahu ilmunya ya, Lunar ya. Tapi di saat itu mungkin itu udah proses gitu sebenarnya. Jadi temen gue yang cewek itu sadar, ada satu temen gue cewek nggak nikah tuh sampai usia waktu itu gue masih 22 tahun, dia udah 29 lagi, tapi dia belum nikah kan. Nah itu yang sudah paham tuh, mungkin dia udah paham ilmu kesadaran dan segala macam psikologi. Dia yang mengerti gue. Jadi dia datangin gue gitu, Nick, nih gue ada ini. Gue sadar nih pada suatu hari kok orang ini sering ngasih ya. Jangan-jangan dia baper sama gue. Gue sempat berpikir kayak gitu. Jangan-jangan dia baper nih sama gue gitu. Terus dia cuma bilang, Tuhan nitipin buat lo, katanya gitu. Ini bukan gue yang mau sih, tapi hati gue aja yang tergerak sama lo. Mungkin Tuhan yang ngomong di hati gue, tapi gue nggak tahu even lo punya duit atau enggak. Dia cuma ngomong kayak gitu. Terus gue dikasih ongkos dan segala macam. Hah? Ini ngasih lo bukan utang, katanya. Nggak apa-apa katanya gitu. Sampai akhirnya gue nangis gitu. Gue bisa nangis di depan teman gue yang cewek itu gitu. Dia sampai bilang kayak, gue nggak pengen lo kayak gini, gue bilang. Tapi kenapa lo lakuin ini? Gue juga nggak tahu nih, katanya. Kenapa gue ngelakuin ini sama lo, katanya gitu. Ya ini kebaikan Tuhan lah buat lo. Entah itu semesta, entah itu Tuhan, entah itu apa. Tapi hati gue tergerak aja kan. Tanpa lo meminta, kadang bantuan itu akan datang sendiri kok. Intinya cuma itu. Lu kalau emang belum saatnya mati, lu nggak akan mati gitu. Tuhan akan ngirimkan bala bantuan dari arah berbagai macam. Lu nggak bisa ngomong nih, Tuhan yang datengin. Lu nggak ngomong minta duit nih, Tuhan yang ngasih duit lewat tangan-tangan orang. Udah gitu aja, sesimpel itu gue. Gue kelaparan sekarang, oke, udah ngelakuin ini, udah ngelakuin itu. Gue nggak megang duit gini. Ntar juga Tuhan, kalau kita ininya bener kan Tuhan sendiri kok yang ngasih. Tanpa lu harus minta sama orang itu. Kenapa gue nggak punya utang? Ya gue pernah di posisi yang bener-bener mepet. Bayar ini, bayar itu, nggak ada ini, nggak ada itu. Last minute gue dapat duit gede malah, gitu loh. Nggak ada yang tahu hal-hal kayak gitu. Makanya gue kalau udah ngerasain kayak gitu, apakah gue mau balik ke zona zaman jahiliyah gue dulu? Ya bodoh lah gue, gitu loh. Kalau gue udah ngerasain kayak gini, berarti gue merontokkan ini dong, apa fase-fase hidup gue yang gue udah bentuk nih, kata pengantar, pendahuluan, daftar isi, kan apa segala macem. Gue kayak ngulang lagi catatan gue dari awal, kan bodoh gue gitu, capek sendiri dong akhirnya. Berarti satu kata buat lo, kalau masa depan itu, ini masa depan buat lo apa nih? Kalau buat bilang itu 5 minutes ya, bukan last minute ya. Last minute udah bubar ya. Bukan.
kalau aku ya, nggak tahu Bang Herdi mau jawab dulu nggak? Apa pertanyaannya? Masa depan buat lo Dia nggak apa? fokus. Karena pertanyaan ini buat Nick ya gitu. Masa depan buat Enggak, buat gue dan buat lu katanya. Buat lo sama buat sini. Oh. Masa depan apa? Masa depan. Nggak, suara lu muncul tenggelam loh coy. Sis. Masa depan, enggak, masa depan tuh kan kata orang misteri. Oh. Pengertian masa depan tuh buat lo apa gitu. Masa depan gue hari ini. Kan cuma satu kata kan, masa depan gue hari ini. Nice. Mau nih? Ya kalau lu mencerna cerita gue dari tadi, gue mensukseskan diri gue untuk hari ini. Ya udah, apalagi dong artinya? Apakah gue memikirkan besok dan lusa? Kan enggak gitu. Iya. Berarti lu buat diri lu sendiri di masa sekarang gitu kan? Iya. Iya. Wow. Cakep. Karena masa lalu kan nggak bisa diulang, masa depan juga masih nggak kelihatan. Kita mau mikir apa lagi? Iya. Ya, gue nggak nentuin itu ya, karena ya memang ada fase gue harus jadi ini, gue harus jadi itu, ada gitu. Gue harus ngelakuin ini, ada. Cuma yang pada akhirnya semakin gue kejar ya itu semakin jauh. Semakin gue kejar kadang itu nyiksa gue, karena gue ekspektasi gue tinggi gitu kan. Jadi akhirnya mental gue jatuh di situ, ditabrak sana sini, baik dari orang, dari keadaan, dari kejadian. Gue susah banget. Nah kayak tadi gue bilang, gue nggak dapet Dari realita ya, Dari- ditampar dengan realita gitu loh. Kalau kita terlalu berespektasi, berplanning, berencana, itu akan hanya akan menjadi sebuah wacana doang gitu. Iya. Itu kayak sekarang gue dapet ini gampang, gue dapet itu gampang, ya karena apa? Gue ternyata nggak berharap tuh sama itu. Ternyata ada gitu kan. Kayak gitu. Smile host, semangat. Iya, makasih Yasmin. Jadi ya itu dari 2017 itu bener-bener yang kayak udah plong gue gitu, kayak zzz, gitu kan, kayak udahlah. Jadi sekarang kalau nasihatin orang jawabnya nggak terlalu banyak, udah gitu aja, teman curhat atau gue gini kayak karena udah capek gitu, kayak kesayangan Kak Citra, jadi udah capek. Jadi gue paling misal kayak gue habis kehilangan duit nih, gue habis ditipu orang nih, gue habis ini, kan macam-macam ya cerita orang ya, curhat lah apa. Gue paling simpel aja. Ya mungkin lo pernah ngelakuin hal yang sama dulu, mungkin hal kecil yang lo lakuin buat orang ternyata berdampak besar buat lo, akhir lo kehilangan begitu besar. Ya sudah, tumpang tindih karma gitu loh. Ya terus harus gue nasihatin lo kayak gimana? Sabar ya, mungkin dia salah, lu nya bener gini. Gue nggak tahu perjalanan lu gitu. Gue nggak tahu apa yang lo lakuin di belakang gue gitu. Terus apakah gue membenarkan? Kan belum tentu gitu loh. Jadi gue tuh udah lelah gitu loh kalau bercerita terlalu banyak atau nasihatin orang terlalu banyak. Ya alhamdulillah sih circle gue fine aja gitu, sesuai sama apa yang gue mau, walaupun gue nggak minta ya, Tuhan sendiri yang kirim gitu. Gue nggak minta orang seperti ini harus dekat sama gue nggak minta orang seperti apa dekat sama gue, enggak. Gue nothing tulus saja. Tapi alhamdulillah ya Tuhan mengirimkan gue orang yang bisa dekat sama gue, ya nggak memaksakan gue untuk melakukan hal-hal yang gue nggak suka. Satu itu gitu loh. Kenapa? Ya saling memahami itu, feedback gitu. Kadang kan orang nggak enak kan, ajak Nick gitu kan, tapi nggak enak, dia kan nggak begini, dia kan nggak begitu, kan ada yang begitu. Tapi sekarang kita udah semuanya sama, ngajak ini semua aktivitasnya positif, walaupun berbeda umur, berbeda kerjaan, tapi nongkrong ya sesimpel itu nongkrong. Nggak yang harus mabok, harus ngumpul di mana, harus palsu gitu loh, fake gitu. Udah capek pertemanan yang kayak gitu. Malah gue kadang nongkrong di pinggir jalan, ayo gitu kan. Yang penting ngobrolnya berkualitas gitu, ngobrolnya santai tanpa ngeberatin isi otak gitu kan, santai gitu. Gitu sih. Jadi gimana gue memandang masa depan? Ya gue sadar juga. Makanya gue bilang, lu punya sahabat nggak? Enggak, gue bilang. Gue udah berani bilang enggak loh gitu.
Kalau dulu mungkin gue bilang, oh iya ini sahabat gue udah 15 tahun bersahabat gini. Sekarang gue bilang enggak. Karena gue yakin ketika fase hidup gue beranjak lebih atau temen gue itu beranjak lebih, gue ini akan tersisih atau enggak temen gue akan tersisih dari hidup gue. Karena itu siklus, karena itu fase kehidupan. Orang datang dan pergi. Kalau lo ekspektasi itu sahabat lo, nanti ketika dia meninggalkan lo kan kecewa gitu. Nah, kenapa kekecewaan tuh nggak ada? Ya jangan anggap dia sahabat, biasa aja gitu. Kalau dia lagi baik ya udah kita baik. Kalau lagi silaturahmi ya udah silaturahmi. Nggak usah yang kayak udah kayak saudara gue bela-belain. Nah kemarin aku ceritakan, aku pernah bela-belain temen banget gitu. Sampai isi ATM gue aja dia tahu segala macem gitu kan. Ya buktinya apa? Aku kecewa gitu loh. Dia ngelakuin hal yang salah, aku kecewa. Makanya sekarang aku udah nggak mau ekspektasi, aku harus bela-belain sama dia gini. Enggak lah. Kalau waktunya nggak cocok, nggak ketemu aja, ya udah. Gitu. Kalau aku paksain, mungkin nanti, ya makanya kadang-kadang aku pernah memaksakan sesuatu. Aku harus temuin dia. Tiba-tiba di jalan kecelakaan. Tiba-tiba di jalan hujan, kayak ada aja rintangannya gitu. Kenapa maksain? Padahal lu udah nggak cocok berteman sama dia, lu maksain ke alam gitu loh. Waalaikumsalam Kak B. Alhamdulillah baik. Baik. Iya berharap lebih, makanya jangan berharap lebih. Jadi biasa aja gitu loh. Iya. Menempatkan sesuatu itu pada tempatnya aja. Kacir, welcome back. Bukannya kecewa itu timbul dari berharap lebih ya. Sebenarnya kecewa itu nggak ada, makanya kita yang berharap lebih. Makanya timbul kata-kata kecewa, timbul kata-kata dikecewakan, ditinggalkan gitu. Padahal kita yang berharap lebih. Itu Kasan. Lagi bahas kehidupan aja Kak B. Lagi bahas zodiak ini. Bagaimana? Zodiak atau nyambung. Cuma kenapa gue bilang kayak gue ada satu kata-kata juga ya. Ketika ada orang yang berbuat baik sama gue, gitu kan. Ketika ada orang yang mungkin jasanya dia berjasa lah dalam beberapa hal gitu kan. Gue berusaha untuk menjaga komunikasi aja, silaturahmi aja gitu loh. Dan gue mengesampingkan apapun modelnya dia gitu loh. Misalnya entah dia hobinya di bertolak belakang sama kehidupan gue, itu gue kesampingan karena ada beberapa titik dia berjasa di hidup gue. Karena gue juga nggak mau mengecewakan rasa cinta dia ke gue. Jadi gue berpikir gue nggak mau kehilangan cinta itu selagi cinta ini masih ada. Ini hitungannya temen ya, bukan pasangan ya. Maksudnya temen ini lagi cinta sama gue nih, lagi sayang sama gue gitu kan. Tapi ternyata hobinya nggak cocok nih sama gue. Jadi gue akan jaga itu mungkin silaturahminya sebatas hubungan baik gitu. Gue nggak akan bikin runyam kalau ininya dia, hobinya dia gitu. Gue akan menjaga cinta itu sebelum cinta itu hilang selamanya. Jadi gue akan jaga dulu nih. Kalaupun nanti dia hilang selamanya, itu nanti biar waktu yang menjawab gitu loh. Siklus kehidupan tadi itu. Gue berusaha menjaga cinta yang ada itu selagi cinta itu masih bersemi nih di antara gue dan dia. Dalam hitungan temen ya. Jadi kita kan juga nggak menolak ya kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, nganggap kita sahabat. Masa kita lantang juga bilang kayak enggak lu nggak sahabat gue. Itu cukup di hati aja lah. Maksud aku tuh kayak nggak gitu. Maksudnya aku bilang aku nggak ada sahabat, bukan berarti selantang itu juga bilang ke depan muka orang yang pernah berjasa di kita gitu loh. Paham kan? Takutnya nanti salah paham gitu. Mereka berpikir yang lain gitu loh. Ini kalau ada orang yang berjasa di aku nggak minta gitu. Misal Bang Herdi, aku perhatiin ternyata mobilnya, aku lihat mobil Bang Herdi misalnya bannya tuh udah lama udah botak gitu, nggak diganti gitu kan. Terus aku tiba-tiba kan ada temen tuh suka perhatiin, terus tiba-tiba aku dapat endorse gitu ban mobil. Aku nggak punya mobil, anggaplah gitu. Aku kasih nih ban, Bang Herdi nih ada ban mobil nih, lah ini gak usah repot-repot. Enggak, gue kan gak punya mobil, gue kan di endorse ya, gue ada lu nih temen kayak itu kan berjasa kan, otomatis gitu loh. Nah buat menjaga itu dia supaya nggak hilang selamanya dengan cara apa? Ya dengan cara itu silaturahmi, komunikasi, tapi sewajarnya aja. Jangan lu recokin hobinya dia gitu loh. Gitu aja. Pengertian. Pasti banyak lah orang yang berjasa. Hal-hal yang kecil nggak usah yang besar deh. Kita nggak minta, tiba-tiba dia ngasih. Kita ulang tahun,
kita nggak pernah expect dia bakalan ngasih apa, tiba-tiba dia ngasih apa gitu loh. Kita kaget, loh kok dia gini gitu loh. Kita jangan ke trigger kayak Waalaikumsalam. Kita jangan ke trigger untuk ngelakuin lebih juga apa gimana gitu. Biasa aja. Harus membalas gitu ya, misalnya Iya. orang udah ngasih apa ke kita terus kita harus balas gitu. Memang niat kita kan juga kalau ada pasti seperti itu gitu loh. Itu namanya pengertian ya. Tapi kalau posisinya nggak ada gitu, kita kan kalau memaksakan kan berarti jatuhnya kan menyusahkan diri sendiri kan gitu. Ini jangan jadi superhero buat diri kita sendiri kan, Erwin. Betul. Iya. Ya. Katanya gitu. Makanya niat itu sangat menentukan gitu. Niat itu akan kerasa kok gitu. Niat seseorang tuh yang tulus atau cuman sekedar di luar aja tuh akan kerasa dalam diri kita ya kan gitu. Iya. Tapi banyak sih orang-orang sekarang mah pengen jadi pahlawan ya buat orang-orang gitu ya. Tapi kadang-kadang gue agak kaget gemes sih. Cuman kadang-kadang orang kayak gitu suka gue hindarin sih harusnya. Gue nggak terlalu mau banyak berinteraksi sih. Ya nggak apa-apa. Kadang juga ada fase kayak kita juga males ngeliat orang begini, males lihat orang begitu. Ada fasenya kayak gitu. Nggak apa-apa juga gitu. Ada orang yang kuat mentalnya, dia menampung semua orang-orang yang dia masih berkomunikasi. Kalau aku sih nggak kuat ya. Aku udah bisa bilang kayak kalau udah pernah yang udah ketahuan gimana, aku nggak mau nge-challenge mental aku untuk apa ya, siapa tahu aku kebawa gitu loh dengan kebiasaan buruk itu, kan kita nggak tahu ya. Aku nggak mau men-challenge diri aku karena aku udah pernah di posisi kayak gitu loh. Kak Dewi. Tapi itu bagian dari pertumbuhan jiwa kita sebenarnya kalau kita bisa menyikapinya ya. Itu bukan men-challenge ya, tapi dalam artian kita hadapi sesuai kemampuan kita. Kalau sekiranya kita udah nggak mampu ya udah mundur gitu. Iya. Jangan dihindarin juga itu, karena sesuatu yang mungkin kita rasa nggak pas buat kita, nggak cocok buat kita, nggak sesuai dengan fase kita saat ini, jangan langsung ditolak mentah-mentah juga gitu. Jangan langsung ditepis. Makanya itu sama kayak meditasi. Kalau gue bilang meditasi kan ya kan, lu tahu kan ketika meditasi tuh yang datang tuh waduh masa lalu, sakit, trauma itu kan nongol semua tuh. Masalah-masalah kita hari ini, masalah-masalah kita dulu itu kan nongol semua. Makanya gue belajar dari situ, jangan menepis, jangan dilawan, nikmatin aja nih. Ntar dia juga lepas sendiri kok gitu. Iya Kak Rani. Belajar dari situ kalau gue. Kak Dewi, mencet naik bisa on cam nggak? Sesuai menjadi diri sendiri, kadang banyak yang menjauh. Ya nggak masalah. Tapi mau naik, kalau Kak Dewi naik, aku turun aja harian jadi karena Harus on cam ya? Iya. Yang dulu on cam ada. Ya harus on cam nggak? Ya sebenarnya dari hal kecil kita bisa belajar sih guys untuk menghadapi realita kehidupan ini gitu. Bang Ijal mencet naik, kamu mau on cam? Dia kepencet itu. Dia nggak mungkin. Ngerjain deh lu. Iya deh. Herdian tuh mau nanya dong, meditasi apa? Metode meditasi apa yang lu jalani? Apakah kayak triangle, inhale, exhale atau square gitu? Empat gitu, yang 4 kali apa? Inhale, exhale gitu. Oh, itu kan kalau gue bilang urut-urutan nggak gitu kayak nih ya kita baru masuk ke fase itu ya untuk belajar untuk memfokuskan ke nafas. Ya kan kalau misalnya kita tarik 7 kali, tahan 4 kali, keluarkan pelan-pelan itu kayak belajar. Tapi sebenarnya kita kalau kita seperti itu berarti kita sedang memikirkan cara. Makasih Karen. Jadi kalau kita terjebak sama itu terus, kita berarti sedang memikir. Padahal dalam meditasi itu ini tuh dilepaskan. Jadi kita tuh harus siap menerima apapun ya perubahan yang terjadi. Kalau kita masih mikirin nafas, harus dihitung, harus ini kan berarti kita masih memikirkan. Ya dong. Lah itu kan fase. Tapi untuk belajar seperti itu ya, jangan tiba-tiba kalian set gitu. Enggak. Makanya aku bilang sama teman-teman yang udah nanya-nanya itu, aku untuk awal-awal memang harus begitu. Belajar untuk fokus ke nafas dulu. Nafas tuh dinikmatin masuknya, nanti di dalam ini perjalanannya, keluarnya juga nikmatin aja. Tapi lama-lama akan hening.
Hening tuh kita udah gak mikirin nafas, gak mikirin tuh, tiba-tiba hening aja. Tapi butuh proses ya, gitu. Bunda bisa on cam. Lah kamu sendiri gimana? Gue kemarin gue pakai guided meditation di pagi jadi dispersa. Jadi awal-awal memang kayak gitu, Her. Kan gue gak pernah meditasi ya, jadi gue baru sebelumnya coba meditasi sih buat gue. Sebelumnya journaling doang, journaling. Baru bulan ini gue coba meditasi sama napas, kedua langsung ke guided gitu. Ya visualisasi gitu, kayak gitu sih, Her. Awal-awal memang lama-lama kaget, tapi lama-lama gue nagih. Iya. Kayak kalau hari ini gue nggak meditasi, kayaknya ada yang hilang aja gitu. Karena di dalam meditasi itu kita akan menemukan banyak pengertian dalam hidup ini, gitu. Pengertian keilmuan, pengertian tentang hidup diri kita. Itu akan banyak yang masuk kalau kita siap menerima. Sekali lagi, kalau siap menerima itu berarti tidak menepis, tidak melawan. Namanya anak sekolah itu kan dimulai dari yang kecil kan, PAUD, TK, SD, SMP kan. Tiba-tiba kita kan kadang-kadang pengen yang instan, yang SMA atau yang udah kuliah gitu. Ya kita siap nggak dengan perubahan itu gitu. Kan ada tuh yang mencoba-nyoba untuk itu, pada akhirnya dia takut sendiri. Tiba-tiba dia ngalamin apa gitu. Ya itu. Makanya kita harus menyadari, sadar-sadarnya kalau semua itu harus dimulai dari bawah. Dimulai dari pelan. Ya. Tuh Kak Hema, iya makasih Kak Hema. Ya ampun. Oh iya. Tuh Kak Bunda mau naik katanya. Oh naik, kalau mau naik gue turun deh. Oke. Udah. Makasih ya San. Kasih ya Kak San. Ya thank you Nick, thank you Herdian, bye bye. Bye bye.